Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk terus belajar ya. Nah, bertemu lagi dengan channel Rebos Tahu. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang materi persamaan linear satu variabel. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Dan kenapa sih disebut satu variabel di sananya? Nah, nanti kita akan bahas tuntas di video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini kakak ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang perlu teman-teman pahami dan teman-teman simak. Yang pertama itu tentang kompetensi dasar. Di sini kakak mengambil dua kompetensi dasar, yaitu 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan penyelesaiannya yang selanjutnya itu 4.6, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang perlu teman-teman capai pada video pembelajaran kali ini atau pada materi persamaan linear satu variabel. Itu ada 3 poin yang kakak ambil. Yang pertama, menentukan nilai variabel dalam persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua itu ada mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Yang selanjutnya, yang terakhir, ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan nyata. Jadi untuk poin ketiga sendiri, kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan konsep PLSP atau persamaan linear satu variabel. Nah, nanti kita kerjakan bareng-bareng, kita cari solusinya bareng-bareng seperti itu. Jadi tetap simak untuk video pembelajarannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke peta konsep dari materi yang akan kita bahas. Di sini ada persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk bagian di sebelah kiri sendiri, persamaan linear satu variabel. Nah, kita akan ngebahas apa sih yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel, kenapa itu disebut satu variabel. Nah, nanti kita akan bahas. Selanjutnya setelah kita bahas itu, kita mencoba menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nanti kita akan coba mengerjakan contoh-contoh soal untuk bisa lebih meningkatkan pemahaman kita. Dan yang terakhir yaitu menerapkan dalam masalah nyata atau menerapkan konsepan persamaan linear satu variabel di kehidupan nyata. Apa saja sih hal atau kegiatan yang bisa kita selesaikan dengan konsep dari persamaan linear satu variabel. Selanjutnya di bagian sebelah kanan itu ada materi tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Sama dengan persamaan linear satu variabel, di sini kita akan ngebahas tuntas apa sih yang disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan himpunan penyelesaiannya, dan yang ketiga itu kita kaitkan dengan kehidupan nyata untuk menyelesaikan kegiatan ataupun hal-hal yang ada di kehidupan teman-teman, di sekitar teman-teman, untuk kita kaitkan dengan materi ataupun konsep persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, kita di sini ada pilihan materi nih. Ada 3 pilihan materi yang bisa teman-teman pilih dan bisa teman-teman pelajari. Yang pertama itu ada persamaan linear satu variabel. Nah, teman-teman di sini bisa bisa menekan ketika teman-teman pengen materi persamaan linear satu variabel, tekan saja untuk tombol nomor 1. Dan ketika teman-teman dirasa sudah paham nih dengan materi persamaan linear satu variabel, teman-teman bisa melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Itu di tombol nomor 2. Dan ketika teman-teman sudah paham 2 materi ini tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, teman-teman bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya atau ke tahap berikutnya, yaitu mengerjakan latihan soal tentang 2 materi ini untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, untuk mereview kembali apa saja yang didapat pada saat pematerian. Jadi teman-teman bisa lanjut atau melangkah saja ke nomor 3 untuk latihan soalnya. Jadi itu diserahkan kembali kepada teman-teman apa sih yang pengen dipelajari oleh teman-teman sendiri.
Nah, karena kita di video awal ya, kita akan ngebahas tentang persamaan linear satu variabel. Berarti kita klik nomor 1, seperti itu. Selanjutnya, nah karena kita memilih untuk materi persamaan linear satu variabel, di sini ada memahami konsep persamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita akan bertemu dengan kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat tertutup dan apa sih yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Nah, kalimat tertutup. Kalimat tertutup sendiri adalah kalimat dalam matematika yang sudah dinyatakan benar atau salah. Jadi kalimat yang memiliki dua nilai, benar atau salah, dan sudah pasti antara benar atau salah. Nah, contoh kalimatnya itu ada 4 ya. Kakak sertakan 4 contoh. Yang pertama, 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, kalimat itu tuh bernilai benar. Karena apa? Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk jawabannya sendiri kan sudah pasti 10 dan bernilai benar. Berarti di sini untuk kalimat pertama, kalimat tertutup yang bernilai benar. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, Presiden pertama Indonesia adalah I.R. Soekarno. Nah, kalimat ini bernilai benar ya. Karena apa? Karena untuk Bapak Insinyur Soekarno sendiri merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi untuk pernyataan nomor 2 atau contoh nomor 2 sendiri itu bernilai benar. Jadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, 8 ditambah 7 sama dengan 20. Nah, 8 tambah 7 sama dengan 20 itu bernilai salah. Dan itu merupakan kalimat tertutup di sana. Karena sudah pasti ada angka 8, angka 7, dan angka 20. Jadi tertutup di sana tuh. Dan bernilai salah. Karena yang benar tuh 8 tambah 7 sama dengan 15. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Hafid. Nah, kalimat ini tuh kalimat salah. Bernilai salah. Karena apa? Karena pencipta lagu Indonesia Raya sendiri adalah W.R. Supratman. Jadi untuk pernyataan poin 4 sendiri itu merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Nah, sampai sini sudah paham ya teman-teman apa sih yang dimaksud dengan kalimat tertutup. Dan kalimat tertutup sendiri ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah. Jadi teman-teman bisa pahami sendiri, bisa menelaah sendiri dengan kalimat-kalimat yang teman-teman temui atau teman-teman jumpai pada soal latihan nanti. Selanjutnya, ketika tadi kita sudah ngebahas tentang kalimat tertutup, sekarang kita akan masuk ke dalam poin selanjutnya, yaitu kalimat terbuka atau lawan dari kalimat tertutup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Jadi di sini dalam kalimat terbuka sendiri itu ada salah satu faktor yang bisa menentukan apakah kalimat itu benar, apakah kalimat itu salah. Jadi masih ambigu 50%, 50% dan masih belum diketahui untuk kebenarannya atau nilai kebenarannya. Sehingga di sini bisa berubah-ubah. Nah, contohnya di sini ada 3 ya. Untuk poin pertama, X adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, teman-teman bisa coba untuk bilangan prima kurang dari 10 itu ada angka apa aja? Ada angka 2, 3, 5, dan 7. Jadi X adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, X sendiri itu bisa saja angka-angka yang 4 itu. Jadi belum tentu satu angka seperti itu. Bisa saja mungkin 1, 2, dan 3. Nah, itu teh masih belum pasti kebenarannya dan bisa berubah-ubah. Siapa tahu X-nya itu diganti jadi lebih dari 10. Jadi semisal X adalah angka 11. X sendiri, 11 sendiri kan angka bilangan prima ya. Tetapi itu lebih dari 10. Jadi itu masih bernilai salah ataupun bernilai benar. Selanjutnya ada A tambah 5 sama dengan 8. Nah, A tambah 5 sama dengan 8 itu kebenarannya masih belum pasti. Atau kalimat itu masih bernilai salah ataupun bernilai benar. Tergantung dengan nilai A-nya sendiri. Nah, ketika nilai A-nya itu sama dengan 3, maka kalimat A tambah 5 sama dengan 8 itu kalimat benar. Tetapi ketika A-nya itu kita ganti menjadi 4 tambah 5 sama dengan 8 kan itu kalimat salah. Jadi
tergantung dari nilai A-nya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, 3X ditambah 2 sama dengan 12. Nah itu pun sama, X-nya itu masih berubah-ubah dan masih tergantung sesuai dengan apa yang ada dalam nilai X-nya sendiri. Apakah itu kalimat benar ataupun kalimat salah. Jadi masih bisa benar saja atau salah saja. Seperti itu. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa menyimak nih video singkat yang akan kakak berikan untuk memahami persamaan linear satu variabel. Wah, ada tukang es krim tuh. Kayaknya aku mau beli deh, Randi. Kamu mau beli gak? Wah, iya nih. Kayaknya enak deh siang-siang gini. Bang, berapa ya satu es krimnya? Harga sebuah es krim coklat adalah lebih mahal Rp1.000 dari harga es krim vanila. Tapi jika Ade mau membeli 5 buah es krim vanila, harganya menjadi Rp10.000. Jadi Ade mau beli es krim yang mana? Coklat atau vanila? Duh, Ra, kok abangnya malah ngasih teka-teki sih? Tapi untung aja kita udah belajar PLSV. Kalau gitu, ayo yang kembali. Dari ilustrasi tersebut diperoleh informasi bahwa harga es krim coklat adalah harga es krim vanila ditambah Rp1.000. Sementara itu, harga 5 es krim vanila sama dengan Rp10.000. Oke, dari video yang sudah disimak oleh teman-teman tentang persamaan linear satu variabel, apa sih yang teman-teman dapat tentang pengertiannya, tentang tadi yang dibahas tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Oke, nah persamaan linear satu variabel atau PLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Nah, jadi PLSP sendiri itu adalah persamaan linear satu variabel. Di sana satu variabel. Jadi dalam satu persamaan sendiri itu ada satu variabel dan hanya berpangkat 1 untuk pangkat terbesarnya. Selanjutnya, untuk bentuk umum dari PLSP sendiri biasanya itu X ditambah 3 sama X ditambah AX ditambah B sama dengan C. Tetapi di sini supaya lebih gampang dan lebih memahami, kakak berikan perumpamaan X ditambah 3 sama dengan 10 dengan catatan X itu variabel, 3 dan 10 itu adalah konstanta. Jadi dalam satu persamaan itu ada satu variabel yang paling maksimal berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat X sendiri adalah variabel. Apa sih yang dimaksud variabel? Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi bisa X kecil, A kecil, B kecil, dan seterusnya. Jadi dengan huruf-huruf kecil seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel atau PLSP? Nah, cara menyelesaikan soal PLSP kita bisa menggunakan metode substitusi. Di sini kita menggunakan metode substitusi ada 4 tahapan. Yang pertama, kelompokkan suku sejenis. Jika suku sejenis itu beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Terus langkah selanjutnya yang ketiga, jika pindah ruas maka tanda berubah. Jadi ketika kita pindah ruas, tandanya berubah. Yang tadinya positif, ketika kita pindah ruas menjadi negatif. Ketika itu tandanya kali, maka untuk ketika pindah ruas kita lawan dari kali adalah bagi. Jadi ketika kita pindah ruas untuk simbol kali kita menjadi bagi seperti itu. Dan yang keempat atau langkah keempat, cari variabel hingga sama dengan konstanta yang merupakan penyelesaiannya. Jadi cukup jadi X sama dengan semisal konstantanya 2. Jadi X sama dengan 2. Nah, ketika sudah menemukan itu berarti teman-teman sudah menemukan nih himpunan penyelesaian dari soal PLSP sendiri. Nah, cara menyelesaikan soal PLSP menggunakan penjumlahan dan pengurangan.
Nah, di sini ada sebuah gambar bisa teman-teman lihat atau teman-teman pahami di layar monitor. Ada suatu timbangan, di sana itu ada satu bola dan 3 box. Selanjutnya di sebelah kanan sendiri ada 7 box ya di sana. Nah, terdapat 3 beban yang sudah diketahui beratnya dan sebuah bola yang belum diketahui. Jadi untuk box sendiri itu sudah diketahui untuk beratnya. Sedangkan untuk satu buah bola sendiri itu masih belum diketahui untuk bebannya. Nah, yang kesemuanya seimbang dengan 7 beban di lengan kanan timbangannya. Jadi satu bola ditambah 3 box itu sama dengan beratnya itu dengan 7 box. Nah, ditanyakan berapa sih berat dari bola tersebut. Nah, kita bisa buat model matematikanya dari gambar tersebut. Jadi untuk kita ibaratkan terlebih dahulu, untuk bola sendiri karena itu belum diketahui ya untuk beban pastinya itu berapa, jadi disebutnya variabel. Nah, untuk variabel sendiri kita bisa simbolkan dengan huruf kecil. Kita di sini ambil X ya, ditambah 3 karena di ruas kiri sendiri itu ada 3 box, berarti X ditambah 3. Nah, di ruas ingat kita hubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, di sana sama dengan, di sebelah kanan timbangan itu ada 7 box, berarti X ditambah 3 sama dengan 7. Selanjutnya kita kurangkan atau kita eliminasi atau kita ambil untuk boxnya sendiri. Ketika kita ambil ruas kiri itu 3 box, berarti untuk di ruas kanan atau di timbangan sebelah kanan kita ambil juga 3 box. Kita coret saja 1, 2, 3. Dan untuk di ruas kanan pun kita coret. Harus seimbang. Ketika kita perlakuan di ruas kiri itu A, berarti di ruas kanan pun perlakuannya harus sama A. Jadi harus seimbang antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ruas kiri diambil 3, berarti ruas kanan pun diambil 3 box. Berarti X tambah 3 sama dengan 7. X ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan 7 dikurangi 3. Jadi X didapat sama dengan 4. Jadi berat satu bola yang belum diketahui itu beratnya itu sama dengan berat 4 box. Seperti itu. Selanjutnya, nah untuk contoh soal sendiri di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 3 sama dengan 10. Ingat konsepnya tadi dengan cara pengurangan ya, pengurangan dan penjumlahan. Kita masuk ke pembahasan. X ditambah 3 sama dengan 10. Nah, ketika ruas kiri kita ambil 3, berarti ruas kanan pun kita harus dikurangi 3. X ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan 10 dikurangi 3. Berarti untuk ruas kiri 3-nya habis, tinggal variabel saja ya, variabel X. Dan untuk 10 dikurangi 3 itu bernilai 7. Maka X sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 7. Nah, untuk lebih paham lagi perihal pembahasan persamaan linear satu variabel, di sini kakak sudah ada 4 latihan soal yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman kerjakan gitu, selesaikan dengan cara substitusi ataupun dengan metode pengurangan dan penjumlahan. Di sini ada 4 soal latihan, 3 soal latihan terap itu yang biasa, dan untuk poin keempat atau nomor 4 sendiri adalah soal latihan berbentuk cerita atau di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman bisa dalami lagi untuk materi persamaan linear satu variabel dengan cara mengerjakan latihan soal. Nah, ketika teman-teman sudah mengerjakannya, bisa tuliskan jawaban versi teman-teman di kolom komentar ya, biar nanti sama kakak akan dicek satu-satu mana nih jawaban yang benar dan mana sih jawaban yang masih keliru. Jadi nanti kita berinteraksi di kolom komentar. Oke? Nah, karena semuanya sudah selesai semua, kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi dari awal sampai akhir. Kakak ucapkan terima kasih banyak, dan semoga apa-apa yang sudah kakak sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman. Khususnya untuk teman-teman yang masih bingung nih tentang persamaan linear satu variabel. Oke, tetap semangat untuk belajarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.